Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM J1B024171. Di sini saya akan membuat video tentang perhitungan curah hujan wilayah untuk acara 3 menggunakan dua metode, yaitu metode aritmatika dan juga menggunakan metode IDW. Langsung saja kita ke perhitungannya. Baik, di sini kita sudah ada data curah hujan, di mana di sini kita memiliki tiga data curah hujan, di mana terdapat pada stasiun klimatologi, stasiun meteorologi, dan juga di Girong. Nah, data-data ini diambil dari tanggal 1 hingga tanggal 12 pada bulan Maret. Pada praktikum ini, untuk mencari atau menganalisis curah hujan wilayah ini, kita menggunakan dua cara, yaitu menggunakan metode aritmatika atau aljabar dan menggunakan metode DW. Nah, perhitungan pertama yang kita lakukan adalah menghitung dengan metode aritmatika. Rumus metode aritmatika ini adalah P sama dengan 1 per N dikali P1 tambah P2 ditambah P3. P merupakan curah hujan daerah dengan satuannya milimeter. N merupakan jumlah titik-titik atau stasiun-stasiun pengamat hujan. Di sini kita memiliki 3 stasiun, yaitu stasiun klimatologi Nusa Tenggara Barat, stasiun meteorologi Zainuddin Abdul Majid, dan juga stasiun yang ada di Gerong. Untuk perhitungan pada tanggal 1 ini, di sini kita menggunakan 1 per 3, di mana 3 ini didapatkan dari ini 1, 2, 3. Kita mengambil data-data curah hujan dari 3 tempat. Selanjutnya P1, P2, dan P3 ini kita ambil dari tanggal, misalkan ini tanggal 1. Jadi kita mengambil data dari stasiun klimatologi pada tanggal 1, stasiun meteorologi pada tanggal 1, dan juga stasiun yang ada di Gerong pada tanggal 1 juga. Data ini kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 32,38 dan dikalikan 1 lalu dibagi dengan 3. Jadi hasil data curah hujan yang kita dapatkan pada tanggal 1 adalah 10,79 mm. Hitungan pada tanggal 2 juga berlaku sama, di mana di sini kita menggunakan data-data yang kita dapatkan dari stasiun-stasiun tersebut lalu dijumlahkan dan dibagi dengan 3, sehingga kita mendapatkan hasil pada tanggal 2 atau curah hujan pada tanggal 2 bulan 3 tahun 2025 itu yaitu 1,64 mm. Nah, untuk tanggal 3, 4, dan seterusnya ini berlaku sama, perhitungannya menggunakan metode aritmatika, yaitu jumlah data dijumlahkan dan dibagi dengan 3, di mana 3 ini merupakan jumlah titik-titik atau stasiun-stasiun yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan menghitung curah hujan wilayah menggunakan metode inverse distance weighting atau IDW. Di sini kita membutuhkan tabel tambahan, yaitu deskripsi jarak titik P atau titik curah hujan ke titik lainnya. Di sini kita mendapatkan lokasi, kita menggunakan 3 lokasi, yaitu BMKG Nusa Tenggara Barat, BMKG Gerong, dan juga BMKG BIL. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan curah hujan daerah menggunakan metode IDW, di mana ZXO sama dengan sigma N, I sama dengan 1, ZI dibagi DPI dibagi sigma N I sama dengan 1 dibagi DPI, di mana ZXO ini merupakan nilai yang diestimasi pada titik XO, sedangkan ZI merupakan nilai pada titik observasi ke I, DI merupakan jarak antara titik XO dan titik observasi ke I, satuannya meter. P merupakan parameter pembobotan dengan nilai 1 atau 2. Di sini kita menggunakan nilai 1, dan N merupakan jumlah titik observasi yang digunakan. Nah, kita mulai dari tanggal 1, di mana di sini ada 5 dibagi 5.630 ditambah 21,8 dibagi 10.110 ditambah 5,58 dibagi 7.260.
di mana kita mendapatkan 5, angka 5, 21,8 dan juga 5,58. Kita mendapatkannya dari data curah hujan yang kita dapatkan pada tabel pertama, pada tabel ini. Nah, kita menggunakan angka ini dan juga ini. Kita menggunakan data pada tanggal 1 pada stasiun-stasiun yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membagi dengan 1 semuanya, karena rumusnya seperti itu, dan dibagi lagi dengan 5.630. Hal ini didapatkan dari tabel deskripsi jarak titik P ke titik lain yang ini. Karena kita sudah konversi menjadi meter, maka hasilnya adalah 5.630, 10.110 dan juga 7.260. Setelah kita bagi semuanya, kita akan mendapatkan hasil, yaitu 5 dibagi 5.630, kita akan mendapatkan hasil 0,00088 dan juga seterusnya. Setelah itu, kita bagi nilai yang atas dengan nilai yang bawah dan menghasilkan nilai 9,72 mm yang menggunakan metode IDW untuk tanggal 1. Untuk tanggal 2, caranya masih sama seperti tanggal 1, namun yang berbeda di sini adalah nilai pada tanggal 2 di sini. Namun yang berbeda di sini adalah nilai dari curah hujan, nilai data dari curah hujan setiap stasiun tersebut berbeda-beda pada tanggal 1, 2 dan sampai tanggal 12 itu berbeda-beda. Nah, begitupun cara untuk menghitung dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 12. Namun yang berbeda hanyalah pada curah hujan di tiap titik pengamatannya, di mana di sini pada tanggal 3 pada stasiun klimatologi NTB ada data curah hujannya adalah 24,5, stasiun meteorologinya 2,4 dan Gerung 4,12. Jadi pada nilai di sini kita akan mengikuti nilai-nilai yang ada di sini. Namun yang di bawahnya tidak akan berubah, hanya hanya nilai curah hujan di setiap titik pengamatannya saja yang berbeda. Jadi nilai yang ini, misalkan pada tanggal 3 kita menggunakan nilai pada tanggal 3 juga, begitupun juga dengan tanggal 4 dan seterusnya. Nah, ini merupakan data keseluruhan yang sudah saya cari pada lampiran praktikum ini. Kita mencari sampai tanggal 12 menggunakan metode aritmatika dan juga menggunakan metode IDW. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.